Fitri dalam channel Belajar Online, Solusi Belajar di Era Digital. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Fitri berharap kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetap di rumah ya. Baik, hari ini kita akan belajar lanjutan materi sebelumnya. Kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Baik anak-anak, kita mulai materinya. Kita akan belajar teks laporan hasil observasi yang kedua. Seperti biasa, ada dua kompetensi dasar yang harus kalian pahami ya. 3.8 menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. 4.8 menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan aspek lain. Ada dua tujuan pembelajaran yang juga harus kalian tahu. Yang pertama, peserta didik mampu menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan aspek lain. Kemudian, menelaah struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Menelaah itu artinya kita melakukan pengkajian ya, kita melakukan penelitian. Kita perlu tahu strukturnya, perlu tahu ciri kebahasaannya, dan isi teks laporan hasil observasi. Ya, struktur pertama yang kita telah adalah struktur teks laporan hasil observasi. Strukturnya ada 4. Yang pertama, pasti dalam setiap teks ada judul. Judul yaitu menggambarkan isi karangan dalam rangkaian kata-kata. Ingat, judul itu bisa diartikan dengan identitas dari sebuah teks. Jadi identitas itu sendiri harus menggambarkan isi dari teksnya, mewakili, menggambarkan isi atau identitas dari teks. Itu namanya judul. Yang kedua, struktur yang kedua adalah definisi umum. Dalam buku lain juga dipaparkan. Nama lainnya adalah deskripsi umum. Jadi definisi umum dan deskripsi umum itu jika kalian belajar di buku yang berbeda itu artinya sama ya. Yaitu menjelaskan konsep-konsep umum dari fakta yang diamati. Jadi struktur yang pertama yang kita pelajari itu adalah definisi umum. Di dalamnya menjelaskan konsep. Misalkan kita belajar tentang ikan paus misalnya ya, observasi atau objek yang kita pelajari adalah ikan paus. Konsep yang kita definisikan misalnya ikan paus itu nama latinnya apa dalam sains misalnya ya, nama latinnya apa, kemudian dia termasuk hewan jenis apa, kemudian apalagi ya, dia misalnya hidup di mana. Intinya secara umum-umum saja yang ada di definisi umum. Kemudian struktur yang ketiga adalah deskripsi khusus. Di buku lain juga ada yang menyebutkan deskripsi bagian, itu sama, yaitu menjelaskan fakta-fakta yang diamati dan keterkaitan fakta dengan makna. Jadi ini lebih khusus lagi. Kalau yang tadi ikan pausnya hanya nama latinnya saja, kemudian dia apa misalnya hidupnya di mana, hanya secara umum saja. Tapi kalau deskripsi khusus atau deskripsi bagian, kalian menjelaskannya lebih secara khusus. Misalnya karakteristiknya ikan paus apa, dia terbagi dalam jenis-jenis ikan paus itu ada berapa misalnya. Dia mempunyai ciri-ciri apa, khasnya apa dari ikan paus itu. Misalnya dia hidup di mana, di laut, di daerah mana, misalnya di Indonesia bagian mana, atau di luar negeri bagian mana. Itu dijelaskan secara khusus sehingga ilmu kalian akan bertambah. Seperti itu.
Kemudian juga harus tentunya fakta-fakta tadi itu harus berkaitan dengan objek atau makna yang sedang kalian bahas. Jadi tidak boleh membahas di luar ikan paus seperti itu ya. Itu namanya keterkaitan fakta dengan makna. Kemudian struktur yang keempat yaitu deskripsi manfaat, atau kalian bisa menyebutkan atau menyebutnya dengan penutup atau simpulan itu boleh. Tapi kebanyakan dalam teks laporan hasil observasi itu banyaknya atau kebanyakan isinya berupa simpulan yang menjelaskan kemanfaatan dari objek itu. Ya, misalnya ikan paus itu manfaatnya misalnya bisa dimakan misalnya. Untuk apa manfaatnya ikan paus itu ketika dikonsumsi oleh manusia? Misalnya untuk menyembuhkan sakit, untuk menambah protein dan lain sebagainya. Itu bisa kalian jelaskan. Di situ tentunya kita mendapatkan data-datanya harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada ya, misalnya dari ahli, dari kita membaca buku, dari kita mengamati, observasi, datang langsung ke misalnya ke penangkaran hewan, ke laut misalnya, bertanya pada ahli-ahlinya yang ada di situ. Itu cara mengamati atau membuat teks laporan hasil observasi. Kemudian kita masuk di ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kebetulan ada 6 ya nanti ya. Kita akan belajar 6 ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama adalah penggunaan istilah dan kata teknis. Istilah dalam teks hasil observasi adalah kata atau ungkapan khusus. Bisa kalian sebutkan juga dia merupakan sebutan atau nama. Jadi istilah itu merupakan ungkapan khusus. Dia juga bisa disebut dengan sebutan atau nama. Contoh, sedimen atau biomasa tumbuhan mempunyai kaitan erat dengan dalam memelihara efisiensi dan berperan sebagai penyangga antara laut dan daratan. Sedimen ini merupakan endapan ya, atau biomasa itu merupakan endapan dari tumbuhan yang mempunyai kaitan erat dalam memelihara efisiensi kegunaan cara ya, dan berperan sebagai penyangga antara laut dan daratan. Jadi sedimen ini batas ya, batas antara laut dan daratan. Biasanya ada beberapa tumbuhan. Nah, sedimen dan biomasa dan juga efisiensi ini merupakan kata teknis. Kata teknis merupakan istilah atau ungkapan khusus untuk sebutan sebuah nama. Seperti itu ya. Atau nama Latin itu juga bisa disebut dengan istilah atau kata teknis. Seperti yang saya sebutkan tadi, ikan paus, misalnya nama Latinnya apa? Nama Latinnya itu bisa dimasukkan dalam penggunaan istilah atau kata teknis dalam objek observasi yang sedang kita tulis. Nah, itulah istilah dan kata teknis. Kemudian yang ciri kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata benda. Penggunaan kata benda dalam teks observasi untuk menyatakan objek observasi. Kata benda saya yakin kalian sudah tahu semua ya, kata benda itu gampang sekali atau mudah. Teratai yang memiliki nama ilmiah Nymphaeae merupakan jenis tanaman air yang sangat populer dan sudah dikenal sejak zaman dahulu. Nah, teratai ini kan nama bunga. Bunga itu kan juga benda. Itu juga bisa dimasukkan dalam kata benda. Jenis tanaman air. Jenis tanaman air sebenarnya ini hanya mewakili teratai. Sebenarnya dia juga termasuk dalam kata benda. Seperti itu. Yang ketiga, ciri kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kata sifat. Objek observasi dalam teks laporan yang memiliki keadaan atau sifat tertentu dijelaskan melalui kalimat yang mengandung kata sifat. Ya, kata sifat ini saya yakin juga kalian sudah paham semua. Contoh, teratai Gladstone memiliki bunga berwarna putih dan beraroma harum. Nah, ini sebenarnya ada dua kata sifat, putih dan harum. Ada dua sebenarnya. Jadi sifatnya itu sifat putih, warnanya putih ya. Kemudian dia sifatnya aromanya harum. Itu bisa digunakan dalam teks observasi, tepatnya di ciri kebahasaan penggunaan kata sifat. Kemudian kata sifat yang keempat yaitu penggunaan kata kerja. Kalian juga bisa menambahkan kata kerja dalam teks hasil observasi kalian. Kata kerja menunjukkan aksi, ya. Gampangannya adalah kata kerja itu melakukan sesuatu atau melakukan aktivitas.
Kata kerja menunjukkan aksi baik pasif maupun aktif. Kata kerja ditandai dengan penggunaan awalan me dan ber. Sedangkan kata kerja pasif ini maksudnya kata kerja aktif ya. Atau boleh kata kerja saja boleh. Kata kerja ditandai kata kerja saja atau kata kerja aktif ditandai dengan penggunaan awalan me dan ber. Sedangkan kata kerja pasif ditandai dengan penggunaan awalan di dan ter. Selain itu, teks laporan banyak menggunakan kopula. Kopula itu kata kerja yang menghubungkan subjek dan pelengkap. Kopula biasanya digunakan untuk mendefinisikan suatu hal. Ada pula kata kerja yang menunjukkan penggolongan atau pengelompokan. Contoh, jumlah penduduk yang makin meningkat memaksa manusia mengubah lingkungan hidup alamiah. Karena ini predikatnya atau penggunaan kata kerjanya menggunakan memaksa dan mengubah imbuhannya, maka ini bisa dikatakan kata kerja aktif atau kata kerja saja. Gitu maksudnya. Kemudian yang B, manusia adalah bagian dari unsur-unsur ekosistem yang tidak mungkin dapat terpisahkan. Karena di sini penjelasannya adalah penggunaan ter pada predikat ya. Terpisahkan, maka kalimat yang B bisa dikatakan penggunaan kata kerja menggunakan kata kerja pasif. Kemudian yang C, mangrove atau bakau merupakan karakteristik dari bentuk tanaman pantai, estuari atau muara sungai serta delta terlindung di daerah tropis dan subtropis. Karena di sini penjelasannya adalah selain itu, teks laporan banyak menggunakan kopula. Ini definisi ya. Kopula biasanya digunakan untuk mendefinisikan. Ingat anak-anak, kalimat definisi atau kalimat yang mendefinisikan atau menjelaskan biasanya ditandai dengan adanya kata adalah, merupakan, yaitu, yakni. Itu jelas, kalau ada soal seperti itu jelas namanya kalimat definisi atau kalimat mendefinisikan. Dan ketika dihubungkan dengan struktur teks laporan hasil observasi, dia jelas biasanya ada di bagian definisi umum atau di struktur yang kedua. Seperti itu. Ini contoh yang C, mangrove adalah bakau merupakan. Nah, Bu Fitri mengatakan tadi merupakan adalah contoh salah satu kata yang ada dalam kalimat definisi atau mendefinisikan. Berarti ini merupakan salah satu penggunaan kata kerja yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hal. Dan saya ulang, dia biasanya ada di definisi umum di teks laporan hasil observasi. Yang D, secara umum komunitas hutan termasuk hutan mangrove memiliki karakteristik fisiognomi yang diberi nama sesuai dengan jenis tumbuhan yang mendominasi suatu kawasan. Di sini yang saya garis bawah adalah termasuk. Nah, ini termasuk yang ini ya penjelasannya. Ada pula kata kerja yang menunjukkan penggolongan atau pengelompokan. Nah, ini penggolongan atau pengelompokan termasuk ya. Secara umum komunitas hutan termasuk hutan mangrove. Nah, itu termasuk pengelompokan atau penggolongan. Itulah penggunaan kata kerja termasuk dalam ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kelima, ciri kebahasaan yang kelima adalah penggunaan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata ganti yang merujuk pada keadaan atau penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya. Kata rujukan biasanya dilengkapi dengan kata ganti pronomina, ya. Kata ganti itu nama kerennya dalam bahasa Indonesia adalah pronomina. Dia ditandai dengan kata itu, ini, dan tersebut. Ini termasuk pronomina, kata ganti yang menggantikan kalimat yang sebelumnya atau objek yang sebelumnya. Contoh, bumi tidak statis dan selalu berubah. Statis ini diam, jadi dia bergerak terus ya. Bumi tidak statis dan selalu berubah hingga saat ini. Contoh keadaan tersebut yaitu pergerakan benua, gunung meletus, gempa bumi, angin topan, dan terjadi ketimpangan musim. Kejadian itu di luar pengaruh kegiatan manusia dan manusia pun tidak mampu mencegahnya. Kita belajar kata rujukan. Di sini sudah Bu Fitri bedakan ada warna kuning dan warna biru, ya. Di sini ada angka 1. Kalimat yang pertama adalah bumi tidak statis dan selalu berubah hingga saat ini. Kata rujukan itu menjelaskan kata yang sebelumnya.
Contoh keadaan tersebut lah, ini kan ada kata tersebut seperti yang sudah dijelaskan di ini ya, di materinya. Tersebut inilah menjelaskan bumi tidak statis dan selalu berubah. Itu keadaannya ya. Contoh keadaan tersebutnya yang kuning ini merujuk ke ini, bumi tidak statis dan selalu berubah. Contoh keadaan tersebut yaitu, ganti lagi kata rujukannya, pergerakan benua, gunung meletus, gempa bumi, angin topan, dan terjadi ketimpangan musim. Kejadian itu, nah itunya, itu termasuk kata rujukan ya. Itu ini maksudnya adalah kembali ke pergerakan benua sampai musim ini tadi. Nah ini yang dimaksud dengan kejadian itu. Kejadian apa sih? Kejadiannya ya berupa pergerakan benua, gunung meletus, gempa bumi, angin topan, dan terjadi ketimpangan musim. Nah itu namanya kata rujukan. Jadi ada kalimat satu, kalimat kedua. Kalimat keduanya itu biasanya kalian akan menemui kata ini, itu, dan tersebut, di mana kata ini, itu, tersebutnya itu merujuk atau menjelaskan di kalimat yang sebelumnya. Itu banyak sekali di teks laporan akan ada seperti itu. Tidak menutup kemungkinan di teks-teks yang teks-teks yang lain juga ada seperti itu, karena itu lumrah ya. Kata rujukan itu sering ada dalam beberapa teks yang kita pelajari dalam bahasa Indonesia. Nah, gitu ya caranya. Kemudian struktur yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi. Saya yakin kalian sudah paham semua apa yang dinamakan dengan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung atau kata penghubung dalam kalimat, boleh dalam frasa, boleh dalam paragraf juga boleh, dalam klausa juga boleh ya. Konjungsi merupakan kata yang menghubungkan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Contoh, hutan mangrove sering disebut hutan pantai atau hutan pasang surut. Selain itu, hutan mangrove juga disebut hutan bakau atau hutan payau. Di sini ada konjungsi selain itu dan konjungsi atau yang sudah saya garis bawah. Konjungsi itu ada konjungsi yang intra kalimat dan antar kalimat. Kalau antar, misalnya antar pulau, kita sudah beda kalimat ya. Antar pulau berarti antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Begitu juga dengan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu kalimatnya juga sudah berbeda. Antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua sudah beda kalimat. Selain itu termasuk dalam konjungsi antar kalimat karena dia menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Terus ada juga konjungsi atau kata hubung yang intra kalimat. Intra itu artinya in ya, masih ada di dalam kalimat. Jadi konjungsinya ada di dalam satu kalimat saja. Contoh atau yang lain bisa dan, bisa tetapi, bisa sedangkan. Itu konjungsi intra kalimat. Konjungsinya dalam satu kalimat maksudnya. Dia tidak antar kalimat, dia dalam satu kalimat saja, di dalamnya itu juga sudah ada konjungsinya, seperti itu. Baik, kalian juga bisa menggunakan beberapa konjungsi dalam teks hasil observasi yang sedang kalian tulis. Itulah tadi ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 6. Kita lanjut ke kompetensi dasar yang kedua, yaitu kita menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan. Yang namanya teks laporan hasil observasi, karena ini pengamatan ya, kebanyakan memang kita berhubungan dengan buku-buku pengetahuan. Orang-orang yang ahli untuk diwawancarai, buku-buku pengetahuan yang harus kita baca misalnya, itu kaitannya erat sekali dengan teks laporan hasil observasi, karena kita butuh referensi ya untuk menyelesaikan teks yang sedang kita tulis. Dan karena itu teksnya harus faktual, harus fakta, jadi kita butuh itu tadi buku pengetahuan atau orang-orang yang bisa kita wawancarai atau orang yang ahli. Merangkum, kita menyajikan rangkuman ya materinya. Berarti merangkum laporan, berarti menuliskan kembali pokok-pokok pembahasan dalam teks laporan secara ringkas. Jadi tidak perlu terlalu banyak rangkuman. Rangkuman juga bisa diartikan kumpulan dari beberapa simpulan dalam paragraf ya. Dalam paragraf itu bisa kita tarik simpulan, kemudian kita jadikan satu, jadilah rangkuman, itu juga bisa. Atau kalian juga bisa menarik kalimat utama di setiap paragraf. Caranya sama dengan menyimpulkan.
Kalian bisa menarik beberapa kalimat utama yang juga bisa kalian jadikan gagasan pokok dulu. Kemudian kalian jadikan satu setiap kalimat utama dan setiap gagasan pokok dalam setiap paragraf, dijadikan satu, diolah menjadi kalimat yang baik dan benar, mencakup secara keseluruhan, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, maka itu sudah bisa dikatakan rangkuman. Merangkum teks laporan hasil observasi harus tetap memperhatikan kefaktualan data-data yang tertulis dalam teks. Ingat, di materi Bu Fitri yang sebelumnya, ketika kita menulis teks laporan hasil observasi harus sesuai dengan data atau kefaktualan data. Jadi tidak boleh ditambah atau dikurangi. Artinya kalian juga harus menulis secara menyeluruh ya teks data-data yang sudah kalian dapatkan di lapangan. Kegiatan merangkum teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan dapat dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah berikut. Misalkan ada buku pengetahuan yang isinya sudah ada teks laporan hasil observasinya. Kemudian kalian saya beri tugas untuk merangkum isi buku itu. Nah, cara-caranya bisa kalian perhatikan di sini. Dengan memperhatikan langkah-langkah berikut. 1. Pilihlah salah satu buku pengetahuan yang akan kalian rangkum yang akan dirangkum. Kemudian buku pengetahuan yang dipilih itu harus berisi laporan hasil observasi tentang sesuatu, tentang objek atau tentang tempat boleh. Kemudian identifikasi atau mencari identitas dari buku itu berupa data fisiknya ya yang terlihat ya, maksudnya fisik. Buku itu kalian bisa mencari tahu tentang judul bukunya, pengarangnya ya, pengarang buku atau penulisnya, kemudian tahun terbit, kota terbit dan jumlah halamannya. Itu kalian bisa cari tahu untuk bisa menambah rangkuman teks kalian supaya menjadi lebih menarik dan lebih berpengetahuan gitu ya. Dan 3, tentukan struktur teks laporan hasil observasi sebagai kerangka rangkuman. Kalian boleh, kalau merangkum boleh membuat kerangka dulu. Meliputi judul, definisi umum atau konsep dasar, ini sesuai struktur ya. Langkah baiknya ketika merangkum teks laporan hasil observasi, kalian juga memperhatikan struktur. Karena biasanya ya dalam teks hasil observasi itu per paragraf satu struktur biasanya ya. Tidak menutup kemungkinan lebih dari satu, misalnya definisi umumnya 1, deskripsi bagiannya 3, deskripsi manfaatnya ada 2 misalnya, jadi boleh lebih dari satu paragraf. Jadi tentukan dulu nih definisi umumnya, deskripsi khususnya atau deskripsi bagiannya, kemudian deskripsi manfaatnya. Dengan begitu kalian lebih mudah mengambil kalimat utama dan gagasan pokok, kemudian bisa kalian jadikan kerangka rangkuman. Yang keempat, setelah kalian merangkum semuanya dari strukturnya, kemudian kalian juga sudah menyebutkan identitas bukunya, kalian baca secara keseluruhan dulu pengetahuan yang telah dipilih secara cermat. Kemudian tentukan intisari dari setiap bagian atau struktur teks laporan hasil observasi yang tertuang dalam buku seperti berikut. Jadi, setelah tahu identitas bukunya, pertama setelah kalian pilih buku pengetahuannya, yang kedua kalian cari tahu tentang identitas bukunya yang tadi saya sudah sebutkan, apa saja. Kemudian yang ketiga kalian cari tahu tentang struktur dari teks laporan hasil observasi dalam buku itu. Kemudian yang keempat, baca secara keseluruhan. Jangan lupa ketika kita merangkum atau menyimpulkan sebuah teks atau sebuah buku, kita harus membaca secara keseluruhan. Memang bacalah keseluruhan buku pengetahuan yang telah dipilih secara cermat, detail, ya teliti. Kemudian yang terakhir atau kelima, tentukan intisari dari setiap bagian atau struktur teks laporan hasil observasi yang tertuang dalam buku. Apa intisari yang harus kita ketahui? Yang A, jelaskan intisari konsep hal atau objek yang diobservasi. Konsepnya menjelaskan tentang apa? Oh, ikan paus, oh lidah buaya, oh bunga mawar misalnya. Kalian harus tahu dulu konsep yang dijelaskan. Kemudian yang B, identifikasikanlah penjelasan secara khusus tentang hal-hal yang diobservasi dan tertuang dalam buku. Ini maksudnya deskripsi bagian ya. Apa saja bagian-bagian yang menjelaskan objek. Misalnya bagian-bagian dari tubuh ikan paus.
bagian-bagian dari lidah buaya. Itu masuk dalam identitas atau identifikasi dalam penjelasan secara khusus. Kemudian yang terakhir, identifikasikanlah manfaat dari hal atau objek yang diobservasi dan tertuang dalam buku. Kalian cari tahu manfaatnya untuk apa, ya? Karena di struktur yang terakhir itu, struktur teks hasil observasi yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Ketika kalian sudah tahu semua, kalian rangkum, kalian intikan, jadilah sebuah rangkuman teks hasil observasi yang baik dan benar. Tentunya memperhatikan ini ya, memperhatikan langkah-langkah dalam merangkum atau dalam menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi, tepatnya di buku pengetahuan. Seperti itu. Ini salah satu contoh yang bisa kalian lihat ketika kalian membuat rangkuman ya, membuat rangkuman sebuah buku pengetahuan. Setelah tadi kalian melakukan 1-5 langkah-langkahnya, kalian bisa menyusun susunan informasi dalam buku menjadi paragraf yang padu. Contoh rangkuman, ini hanya contohnya ya. Kalian tuliskan identitas bukunya, ini harusnya lurus. Maaf ya, yang tadi berantakan ketika masuk di PowerPoint. Judul buku, apa, pengarangnya siapa, boleh disertakan gelarnya, penerbitnya apa, kemudian tahun terbitnya kapan, tahun berapa, biasanya ada cetakan 1, cetakan 2, kalian tulis boleh, atau kalian bisa menuliskan cetakan 1 saja, atau cetakan yang terbaru, yang terakhir. Kemudian jumlah halamannya ada berapa halaman, silakan ditulis. Kemudian kalian mulai menulis tentang rangkuman definisi umumnya dulu, kalian ambil kalimat utama atau gagasan pokoknya. Kemudian deskripsi khususnya juga begitu, atau deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir, deskripsi manfaat atau penutup. Ketika sudah jadi semuanya, berarti kalian sudah berhasil menyusun informasi dalam buku, atau bisa dikatakan kalian sudah bisa menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan. Nah, begitulah anak-anak, 2 kompetensi dasar yang sudah Bu Fitri jelaskan ya. Yang pertama menelaah struktur dan ciri kebahasaan, yang kedua menyajikan rangkuman dalam teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan. Terima kasih sudah mendengarkan atau mengikuti video pembelajaran yang sudah Bu Fitri jelaskan. Selamat belajar! Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang materi teks hasil observasi atau teks laporan hasil observasi yang kedua. Silakan dipahami, kemudian dipelajari, ditonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa dicatat dalam buku bahasa Indonesia kalian. Minggu depan, Bu Fitri akan mengadakan penilaian harian teks laporan hasil observasi. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.